Yang kedua ini sebenarnya agak fatal sih. Kenapa? Karena kalau kalian mengganti knalpot racing di CB 150R, kalau kalian ganti sendiri, ICU CB 150R ini bisa terganggu, men. Hello, what's up, men? Nah, di video kali ini aku akan membahas perbedaan knalpot standar CB 150R dengan knalpot racing. Nah, kalau kalian sayang sama motor kalian, kalian tonton video ini sampai habis supaya kalian tahu apa perbedaan knalpot standar CB 150R dengan knalpot racing. Kita masuk ke knalpot racing yang pertama ya. Kelebihan knalpot racing untuk CB 150R. Nah, kelebihan knalpot racing adalah bisa mendongkrak kecepatan motor CB 150R. Kenapa dia bisa mendongkrak kecepatan CB 150R? Karena kalau kita memakai knalpot racing, karena knalpot racing ini tidak serumit knalpot standar, men. Jadi knalpot standar ini dalamnya itu sangat rumit, tapi kalau knalpot racing itu tidak serumit knalpot standar. Kalau kalian pun memakai knalpot racing, kalian itu harus merombak pengeluaran minyaknya juga, jadi itu makin boros sih sebenarnya. Jadi kalau kalian memakai knalpot racing, kecepatan akan terdongkrak dan kecepatan akan bertambah di CB 150R. Kelebihan yang kedua knalpot racing adalah, nah ini sebenarnya agak-agak lebih suka kalian gitu. Kenapa? Karena suara knalpot racing ini sangat garang. Wow. Kalau dengar suaranya kayak suara cewek yang menjerit keenaan gitu ya. Kiri apa kanan nih? Kanan ya, kanan. Oh. Kayak gini, kalau pelan dia suaranya enak lah didengar. Nah, jadi kalau kalian masuk ke RPM tinggi, suara knalpot racing akan semakin garang, men. Nah, kalian akan suka menggas-gasnya di jalan, dan itulah enaknya pakai knalpot racing. Yang kedua, kelebihan knalpot racing yang ketiga adalah tampilan. Ya. Jadi kalau kalian mengganti knalpot racing di CB 150R, ya tampilan atau modis dibilang itu akan lebih keren dibanding knalpot standar. Ya kalian tahu lah, knalpot standar kan masih bawaan dari pabrik. Jadi kalau knalpot racing itu sudah buatan, men. Nah, jadi ini juga bisa dibuat sejarah knalpot racing, cuman kan suaranya harus dibobok dia. Nah, jadi tampilan racing sama tampilan standar lebih modis racing daripada standar, men. Itu dia yang ketiga. Oke, kita masuk ke kelebihan knalpot racing yang nomor 4 ya. Yang nomor 4 ini adalah untuk kalian yang suka touring. Nah, jadi kalau kalian memakai knalpot racing untuk touring, ya kemungkinan besar kalian di atas kereta itu kalau perjalanan jauh, kalian nggak akan ngantuk, Ben. Karena apa? Karena suara knalpotnya itu bising, jadi nggak bisa ngantuk. Jadi suaranya, ya kalian tahu lah suara knalpot racing. Ya bising kali, jadi kalian nggak akan ngantuk. Nah, terus satu lagi adalah kalian akan terhindar dari bahaya di jalan, atau mungkin contohnya begal nih ya kan. Begal membegal kalian, jadi suara knalpot kalian kan kuat nih. Jadi dari jauh gitu orang itu udah takut tuh. Nah, jadi suaranya itu membuat orang lebih takut karena mereka pikir kita itu ya anak motor gitu ya kan. Nah, itu dia kelebihan yang keempat. Oke, kita masuk ke kekurangan knalpot racing, men. Ya, kekurangan knalpot racing ini sangat banyak, men, serius. Ya, kekurangan yang pertama adalah suaranya sangat bising. Ya, itu dia knalpot racing. Jadi suara knalpot ini bising, jadi membuat pengendara lain itu tidak nyaman karena suaranya sangat bising. Jadi kalau kalian di jalan nih ya kan, suara knalpot kalian bising bisa mengganggu orang lain gitu. Jadi ya bisa kita dilempar pakai batu lah ya. Kalau kalian pakai knalpot racing nih, pagi-pagi pun kalian panasi di gang ya, di gang atau di depan rumah kalian, tetangga itu bisa nggak nyaman, men. Karena knalpot racing itu suaranya sangat bising, dan apalagi suaranya kuat, suaranya gahar, ya bisa merusak telinga tetangga ya. Jadi ya itulah itulah kekurangan yang pertama, bisa membuat tetangga marah ya. Itu dia. Kita masuk ke kekurangan knalpot racing yang kedua. Nah, yang kedua ini sebenarnya agak fatal sih. Kenapa? Karena kalau kalian mengganti knalpot racing di CB 150R,
kalian itu harus bawa ke bengkel. Karena kalau enggak kalian bawa ke bengkel, kalau kalian ganti sendiri, ICU CB 150R ini bisa terganggu, men. Abang tak apa bang ini, jangan keburu ya kan? Enggak, karma nih bang, gara-gara ngudi ini bang. Ngoli. Ini berapaan lah ini harganya? Nah, ICU itu apa? Itu sebenarnya bisa dibilang injeksinya. Karena kalau kalian ganti knalpot kalian racing, otomatis kalian harus merombak di dalam. Karena pengeluaran knalpot racing sama knalpot standar itu beda jauh, men. Kenapa? Karena namanya udah racing, dia itu akan mengeluarkan tenaga yang lebih banyak. Ya, suaranya saja sudah kita ketahui bahwasanya suaranya itu mengeluarkan minyak yang sangat deras ya. Jadi itu akan dirombak lagi di sini. Jadi kalian harus bawa ke bengkel, kalian bilang bahwasanya kalian mau memakai knalpot racing. Jadi putarannya pun akan berbeda, jadi semuanya akan dirombak. Jadi ICU-nya pun itu bisa nanti dirombak oleh pihak bengkelnya, men. Nah, itu dia, kalian harus serba hati-hati kalau pakai knalpot racing karena ini akan dibongkar lagi. Oke, itu dia kekurangannya, bisa mengganggu ICU CB 150R. Kita masuk ke kekurangan yang ketiga, men. Ya, kekurangan ini sebenarnya kekurangan di kantong kalian ya. Ya, jadi kalau kalian memakai knalpot racing CB 150R di sini, ya otomatis minyak akan boros, men. BBM akan boros untuk CB 150R. Kenapa? Kalau kalian nggak buat boros, suaranya itu nggak akan bagus, men. Nah, itu dia yang ketiga, membuat BBM semakin boros. Oke, kita masuk ke kekurangan knalpot racing yang keempat ya. Yang ya sebenarnya kekurangan knalpot racing ini sangat banyak daripada standar ya. Jadi kekurangan knalpot racing ini adalah motor kalian lama-lama akan rusak. Itu loh dia efek dari knalpot racing. Tapi kalau masih seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan itu belum kelihatan, men. Jadi kalau kalian pakai udah berbulan-bulan, mesin kalian itu akan kelihatan semakin rusak. Karena memang dia pengeluaran knalpot racing ini tidak sesuai sama standar bawaan pabrik, men. Jadi kenapa motor atau CB 150R ini bertahan lama pakai standar? Ya karena pengeluarannya itu standar, men. Jadi kalau racing itu pengeluarannya agak kencang, jadi minyak juga boros. Kalian bayangkan minyak boros, ICU juga bisa hancur. Ya, lama kelamaan mesin itu pun bisa hancur karena pengeluarannya itu sangat tinggi. Nah, itu dia yang keempat, bisa merusak CB 150R. Kekurangan knalpot racing yang kelima adalah ya mudah ditilang polisi, men. Nah, ini sebenarnya agak nggak suka aku mengganti knalpot standar ini jadi knalpot racing karena kan kalau kita pergi kemana-mana kita itu bisa ditilang polisi, men. Nah, jadi kalau kalian ganti knalpot CB 150R jadi knalpot racing, kalian harus berpikir 2 kali. Karena kalau kalian di jalan raya, di jalan besar, ke kota, segala macam, kalian akan terancam ditilang polisi. Karena memang standar untuk motor di Indonesia itu ada khusus untuk memakai knalpot racing. Yang 1000 cc, seperti Harley mungkin itu sudah dibolehi. Jadi kalau masih seperti ini 150 cc dan 250 cc itu harus memakai knalpot standar. Kalau kita memakai knalpot racing, resikonya ditilang polisi, men. Nah, itu dia. Oke, kita masuk ke kekurangan yang terakhir, yaitu yang keenam ya. Ya, yang keenam ini adalah kekurangannya sebenarnya agak gelik juga sebenarnya. Kenapa? Karena knalpot racing itu suaranya kuat. Jadi kalau kalian boncengan di atasnya, apalagi sama pacar kalian, sama kawan kalian ya, kalian ngomong depan nih, apa kalian nggak bisa mendengar itu karena suaranya lebih kuat, men. Yang standar aja nggak kedengaran suara orang ngomongnya kalau dia bonceng ya kan, apalagi yang racing, men. Jadi suara kawan kalian nggak akan kedengaran kalau kalian boncengan. Itu lebih parah sih sebenarnya. Apalagi kalian sama pacar kalian mau beli bakso ya, kalian nggak dengar nih apa yang dibilang bakso bang, kita makan bakso aja, nggak kedengar kalian karena knalpot racing. Jadi jangan pakai knalpot racing lagi karena kalian akan berantem sama pacar kalian.
Oke, itulah dia kekurangan dan kelebihan knalpot racing dan knalpot standar. Jadi kalian bebas memilih knalpot standar atau knalpot racing. Cuman resiko knalpot racing juga ada dan resiko knalpot standar juga ada, men. Tapi kalau aku sih lebih memilih knalpot standar karena aku sering perjalanan jauh, jadi nggak pernah ditilang polisi. Dan itu dia kalau pilihanku ya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini tentang knalpot racing dan knalpot standar di CB 150R. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.